Uh, udah bisa dimulai, Pak? Sudah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai karbohidrat. Next slide. Adapun anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Yohana Sabatini Situmeang dengan NIM A1C1-19044. Yang kedua ada Maharani Putri Rahayu dengan NIM A1C1-20002. Kemudian ada Intan Indriani dengan NIM A1C1-214. Kemudian ada Resi Salfitri dengan NIM A1C1-280. Dan ada Fatika Hameisa dengan NIM A1C1-210. Kemudian ada Cairenina Elvira Maharani dengan NIM A1C1-20004 dan ada Dwi Aulia Ariska, saya sendiri dengan NIM MBPSR 00123. Kemudian ada Citra Hijratain dengan NIM MBPSR 00122. Kemudian ada Afrianti dengan NIM MBPSR 00119. Kemudian ada Mediana dengan NIM MBPSR 00131. Kemudian ada Samsul Sahidi. Dan yang terakhir ada Andrika Dwi Sakti dengan NIM A1C1-280025. Next slide. Mengenai pengertian dari karbohidrat sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Afrianti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya Afrianti dengan NIM MBPSR 0019 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian karbohidrat. Di sini karbohidrat itu berasal dari kata karbon dengan lambang C dan hidrat dengan lambang H2O. Karena molekul karbohidrat selalu mempunyai perbandingan antara hidrogen dan oksigen, yaitu sama dengan 2:1. Nah, karbohidrat adalah golongan senyawa organik, polihidroksialdehid atau polihidroksiketon, atau senyawa lainnya apabila dihidrolisa dapat menghasilkan senyawa tersebut, 2O. Dan di sini C. Next. Next slide, mungkin. Baik, di sini adapun klasifikasi karbohidrat. Yang pertama di sini karbohidrat itu mempunyai karbohidrat sederhana, dan di sini karbohidrat sederhana itu diklasifikasikan juga menjadi dua, yaitu monosakarida dan oligosakarida. Selanjutnya, next slide. Nah, di sini kemudian ada karbohidrat kompleks, yaitu polisakarida. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Afrianti. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Samsul Sahidi. Kepadanya disilakan. Apakah Saudara Samsul Sahidi ada di Zoom? Baik, mungkin Saudara Samsul Sahidi sedang terkendala sinyal ya. Silakan untuk Saudari Afrianti bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tapi bentar dulu, ini belum muncul soalnya jaringan saya. Oh, baiklah. Baik, di sini karena berhubung saudara Samsul Sahidi tidak ada di Zoom, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi dari karbohidrat sendiri, yaitu monosakarida. Di sini pengertian dari monosakarida adalah karbohidrat sederhana dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat lain. Monosakarida juga merupakan aldehida atau keton yang mempunyai 2 atau lebih gugus hidroksil. Formula empiris umumnya yaitu CH2O. Selanjutnya,
Next slide mungkin. Halo Fikri, mungkin bisa di next saja itu slide-nya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baiklah. Di sini selanjutnya masih dengan monosakarida, di mana berdasarkan gugus fungsionalnya, monosakarida dapat digolongkan menjadi dua golongan, masing-masing adalah aldos dan keton. Di sini aldos ini misalnya adalah glukosa. Nah, aldos ini memiliki gugus aldehida pada salah satu ujungnya. Bisa dilihat pada gambar struktur aldos ini, aldehidnya ini gugus aldehidnya itu berada pada ujungnya nih, salah satu ujung dari struktur aldehid tersebut. Kemudian selanjutnya ada ketosas. Di sini misalnya fruktosa biasanya memiliki gugus keton pada atom C2, di mana pada strukturnya keton ini berada pada atom C2. Mungkin bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian selanjutnya, next slide. Ya, untuk Saudari Afrianti mungkin sudah cukup ya. Baiklah. Ya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meliana. Kepadanya disilakan. Apakah Saudari Meliana sudah berada di Zoom? Sekali lagi untuk Saudari Meliana, apakah ada di Zoom? Halo, Ya, Meli, silakan. apa suara saya terdengar? Terdengar, Mel. Baik. Monosakarida. Monosakarida berdasarkan jumlah atom C-nya, monosakarida ini dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu adalah triose. Triose ini mengandung 3 atom C. Contohnya gliserosa dan hidroksiaseton. Yang kedua ada tetrose yang mengandung 4 atom C. Contohnya aritrosa, erythrulosa. Yang ketiga ada pentose mengandung 5 atom C. Contohnya ada ribose dan ribulose. Yang keempat adalah heksose, mengandung 6 atom C, contohnya ada glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, reaksi-reaksi monosakarida. Reaksi yang pertama ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini, bila gugus aldehida dengan gugus fungsi CHO, dari satu aldose dioksidasi, produknya ialah suatu asam aldonat yang mempunyai gugus COOH. Contohnya, D-glukosa mudah dioksidasi menjadi asam D-glukonat. Oksidasi aldose begitu mudahnya sehingga senyawa ini bereaksi dengan bahan pengoksidasi ringan seperti reagen Tollens, Pehling, dan Benedict. Pada gambar ini dapat dilihat reaksi monosakarida yang mengalami oksidasi, di mana di sini kita melihat bahwa gugus aldehida CHO dari D-glukosa itu akan dioksidasi dan berubah menjadi mempunyai gugus COOH dengan reaksi Benedict ataupun Pehling dan menjadi produknya asam D-glukonat. Selanjutnya, baik.
Masih di reaksi oksidasi, oksidasi aldose dengan oksidator kuat seperti asam nitrat, yaitu asam nitrat panas, menghasilkan asam dikarboksilat karena HNO3 selain mengoksidasi gugus aldehid juga mengoksidasi gugus CH2OH terminal. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, reaksi monosakarida dengan asam nitrat atau HNO3, di mana D-glukosa ini akan menjadi asam D-glukonat. Sedangkan di sini reaksi dengan Tollens atau reaksi Tollens yaitu akan tetap mempunyai produk dengan gugus fungsi COOH. Reaksi selanjutnya. Ya baik, untuk Saudari Meli sudah cukup ya penjelasannya. Oh ya, sudah. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andrika. Apakah Saudara Andrika sudah berada di Zoom? Udah. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Gugus karbonil dari monosakarida, aldose dan ketosa dapat direduksi oleh berbagai reagen. Produknya adalah poliol yang disebut alditol. Contohnya adalah hidrogenasi katalitik atau reduksi dengan natrium borohidrida, NaBH4 mengubah D-glukosa menjadi D-glusitol. Next slide. Selanjutnya ada reaksi pembentukan glikosida. Glikosida merupakan senyawa gabungan gula dengan bukan gula. Keduanya dihubungkan dengan ikatan berupa jembatan oksigen O-glikosida diosin, jembatan nitrogen N-glikosida adenosin, jembatan sulfur S-glikosida sinigrin, maupun jembatan karbon C-glikosida. Banyak ditemukan dalam berbagai produk farmasi. Next slide. Ya, mungkin Saudara Andika sudah cukup ya penjelasannya. Ya, baik, terima kasih moderator. Terima kasih kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Citra. Apakah Saudari Citra sudah berada di Zoom? Sudah, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, next slide aja. Next slide, Fikri. Halo Fikri, bisa di slide-nya di next aja. Sudah terlihat, Cit. Silakan. Jadi di sini ada namanya oligosakarida. Nah, di mana senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak gabungan dari 2 sampai 6 monosakarida. Nah, contohnya di sini ada disakarida. Nah, di mana disakarida itu merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus amin dengan melepaskan molekul air. Nah, disakarida ini dapat dihidrolisis oleh larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Nah, untuk contoh-contoh disakarida di sini ada 3. Yang pertama ada sukrosa. Di next, Fikri. Fikri bisa di next slide-nya. Oke, untuk contoh disakarida di sini pertama ada sukrosa, di mana sukrosa ini adalah gula yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
atau kita sering sebut dia sebagai gula pasir atau gula tebu. Nah, di mana sukrosa ini mempunyai 2 molekul monosakarida yang terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Nah, untuk contoh strukturnya bisa dilihat di gambar berikut. Oke, next slide. Oke. Selanjutnya di sini ada maltosa, di mana maltosa ini mempunyai 2 molekul monosakarida yang terdiri dari 2 molekul glukosa. Nah, di dalam maltosa ini didapat dari hasil pemecahan amilum atau lebih mudah dicerna. Nah, untuk struktur dari maltosa sendiri bisa dilihat di gambar berikut. Oke, nah selanjutnya. Ya, untuk Saudari Citra mungkin cukup ya penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Fatika, kepadanya disilakan. Ya, sebelumnya apakah Saudari Fatika sudah berada di Zoom? Sekali lagi kepada Saudari Fatika, apakah sudah berada di Zoom? Ya, mungkin Saudari Fatika yang terkendala jaringannya. Mungkin untuk Saudari Citra bisa dilanjutkan penjelasannya. Saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Mungkin di slide sebelumnya Fikri tadi contoh disakaridanya tinggal 1. Belum. Slide 15, Fik. Mohon maaf. 16. Iya, 16. Belum. Oke, di sini ada contoh ketiga dari disakarida. Yang terakhir itu ada laktosa. Di mana laktosa ini mempunyai 2 molekul monosakarida yang terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Nah, laktosa ini kurang larut dalam air. Nah, di mana sumbernya itu hanya terdapat pada susu sehingga disebut juga sebagai gula susu. Nah, untuk struktur dari laktosa sendiri bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada gambar berikut. Slide selanjutnya, Putri. Slide selanjutnya, Fikri.
Halo, Saudari Citra. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada polisakarida. Nah, di mana polisakarida ini merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak jumlahnya. Nah, senyawa ini bisa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida kembali. Kemudian, polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 6 monosakarida dengan rantai yang lurus atau bercabang. Tes selanjutnya, baik, selanjutnya di sini ada macam-macam dari polisakarida. Nah, yang pertama tuh ada amilum. Nah, amilum ini mempunyai rantai lurus atau ikatan alfa 1,4 glikosidik dan rantai cabang ikatan alfa 1,6 glikosidik. Tumbuhan-tumbuhan. Nah, di mana di sini ada biji-bijian. Contohnya itu ada padi, beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Dan umbi-umbian yang ada ketela, ubi, kentang, terus itu sih apa namanya? Ya, ketela. Selanjutnya ada terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kemudian glikogen dan strukturnya seperti amilum atau rantai cabang yang lebih banyak. Selanjutnya ada selulosa. Next slide, Fitri. Untuk Saudari Citra, mungkin cukup ya penjelasannya. Ya. Sudah cukup, Cit. Untuk slide selanjutnya Baik, akan terima kasih. dijelaskan Saudari Maharani, kepadanya disilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Jadi di sini ada ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini merupakan ikatan antara dua molekul monosakarida. Nah, ikatan ini terbentuk gugus hidroksil dari atom C nomor 1, itu yang disebut dengan atom karbon anomerik yang berikatan dengan gugus hidroksil dari atom C dari gugus lain. Nah, ikatan glikosidik itu biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dan atom C nomor 4 dengan melepas satu molekul air. Nah, intinya di sini melibatkan dua molekul monosakarida. Next slide. Selanjutnya itu